spesial, Kak. Yes. Kakak tahu nggak kenapa hari ini spesial sekali? Karena hari ini Tuhan Yesus bangkit, Kak Doris. Tuhan Yesus bangkit buat siapa ya, Kak ya? Oh, hari ini kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama katakan, Tuhan Yesus bangkit bagi saya, kamu, dan kita semua. Sekali lagi ya, Kak ya. Sekali lagi. Oke, Kak Doris. 1, 2, 3 ya. Tuhan Yesus bangkit bagi saya, bagi kamu, dan kita semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Wow, kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi. Kita mau sama-sama melompat ya, Kak ya. Yes. Pasti semangat dong. Amin. Yuk. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hidup, hidup. Katakan sekali lagi hidup. Yes, Tuhan Yesus sudah hidup bagi kita. Bangkit buat kita semuanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hidup, Yesusku hiduplah. Yesusku hidup, Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau tanggung semua dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Kau tutupi setiap pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus.
Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Lagi adik-adik yuk. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah, selama hidupku, selama hidupku ku sembah. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Terima Adik-adik yang di rumah kasih. sungguh-sungguh ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus sudah membangkit buat kita semuanya. Tuhan baik, Yesus baik, Yesus baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya.
penyertaan-Mu luar biasa atas setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu atas setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus sayang bagi kami semua. Tuhan Yesus cinta bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh lagi Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, baiklah kita akan terus memuji Tuhan. Kak Ernita undang bangkit berdiri. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Haleluya, kita memuji Tuhan yuk. Ayo adik-adik, yuk. Dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi adik-adik yuk. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya keselamatan kekal. Glory, putar tangannya yuk. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi adik-adik yuk. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Dan ku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, putar tangannya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam siapa? Amin. Ada keselamatan kekal. Glory, glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Amin. Oke Dedek, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Loren. Hari ini kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan hari ini kami boleh kembali beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mengurapi setiap kami mendengar dan mengerti firman-Mu, dan kami boleh melakukan firman-Mu. Kami berdoa biarlah Roh Kudus menuntun setiap kami mengerti kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk kami terima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Hari ini kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau Loren mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Adik-adik, kalau kita ibadah sekolah minggu, kita biasanya dikasih ayat hafalan dong. Nah, kira-kira kalau Kak Loren tanya, adik-adik ada nggak ayat hafalan yang sampai saat ini masih inget terus? Kak Loren mau cerita, ada satu ayat yang Kak Loren inget dari dulu waktu Kak Loren ikut sekolah minggu. Punya ayatnya seperti ini adik-adik.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik pernah dengar ayat ini kan? Kira-kira ayatnya ada di Alkitab, di kitab mana ya? Ya, Alkitabnya itu ayatnya ada di Yohanes. Wah, mungkin adik-adik juga punya ayat Alkitab tertentu yang adik-adik ingat sampai saat ini. Nah, hari ini Kak Loren mau cerita ayat dari Alkitab ini. Tadi diambil di dalam Yohanes 3. Wah, kira-kira Kak Loren mau cerita apa ya hari ini? Oke, semuanya siap-siap ya, dengerin Kak Loren. Nah, ayat yang tadi Kak Loren baca itu, yang Kak Loren sampai sekarang masih hafal, ada di Yohanes 3 ayat 16. Tahu nggak adik-adik bahwa ayat tersebut Tuhan Yesus sendiri loh yang berkata-kata, Tuhan Yesus sendiri loh yang bilang. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak Tuhan Yesus ngomongnya sama siapa tentang ayat itu? Kita bahas hari ini ya. Kita buka di Alkitab kita di Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Di sana dikatakan judul perikopnya adalah percakapan dengan Nikodemus. Wah, jadi ayat yang tadi Kak Loren ceritakan di awal itu adalah ayat atau kata-katanya Tuhan Yesus sendiri loh adik-adik, yang lagi ngomong sama Bapak Nikodemus. Siapa ya Bapak Nikodemus itu? Bapak Nikodemus adalah seorang Farisi. Jadi waktu zaman itu adalah orang yang mengerti tentang Taurat. Di ayat yang pertama di Yohanes 3 di sana dibilang adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Seorang pemimpin agama berarti dia tahu segala macam isinya kitab suci, isinya Taurat. Jadi, wah, seorang yang namanya Bapak Nikodemus ini, dia pasti orang yang pintar, yang tahu banyak tentang agama Yahudi, tentang isi kitab Taurat. Nah, walaupun Bapak Nikodemus ini dia seorang pemimpin agama Yahudi, tapi ternyata dia sangat ingin tahu siapakah Tuhan Yesus itu. Jadi adik-adik, waktu itu di suatu malam Bapak Nikodemus tiba-tiba bertemu dengan Tuhan Yesus, menghampiri Tuhan Yesus pada waktu malam. Kenapa ya kira-kira pada waktu malam? Karena mungkin bisa jadi Bapak Nikodemus gak mau ketahuan sama orang-orang. Jadi Bapak Nikodemus mau ketemu langsung berdua saja dengan Tuhan Yesus. Kira-kira nih adik-adik, yuk kita baca selanjutnya. Apa ya yang dikatakan kepada Tuhan Yesus? Baca yuk di ayat 2 bersama-sama. 1, 2, 3. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Jadi Bapak Nikodemus ternyata bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tuh pasti guru yang diutus sama Allah. Karena Tuhan Yesus mengadakan banyak hal yang ajaib, yang luar biasa. Kalau nggak disertai Allah pasti nggak mungkin. Nah, tapi lucunya, tapi ada sesuatu yang Tuhan jawab, Tuhan kasih tahu. Yesus jawabnya gini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus lagi bilang, kamu kalau mau lihat kerajaan Allah harus
dilahirkan kembali. Apalagi yang Tuhan Yesus ceritakan, yang Tuhan Yesus omongkan sama Bapak Nikodemus. Ada banyak di dalam perikop Yohanes 3 ini, nanti adik-adik semua baca ya di rumah. Ini bacaan yang bagus dari perikop dalam Alkitab di Yohanes 3 ini. Jadi adik-adik nanti belajar lagi ya, baca kembali. Nah, setelah Tuhan Yesus cerita tentang bagaimana kita harus dilahirkan kembali, Tuhan Yesus juga bercerita bagaimana Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Tuhan Yesus cerita bahwa Bapa di surga itu sangat mengasihi dunia ini. Bapa di surga rela memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, hari ini Kak Loren juga akan cerita tentang ayat ini, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi kita sehingga Dia rela datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Hari ini kita belajar bahwa sama seperti Bapak Nikodemus bertemu dengan Tuhan secara pribadi, yuk adik-adik Kak Loren ajak dari kecil bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Lewat apa? Lewat ibadah kita, lewat doa kita, lewat membaca Alkitab kita, kita bisa mengetahui Tuhan berbicara sama kita. Sama seperti Bapak Nikodemus, dia dengar perkataan Tuhan, dia dengar ajaran Tuhan. Kita juga mau seperti Bapak Nikodemus ya adik-adik, yang mau mendengar firman Tuhan, bahkan mau hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Jadi hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Waktu itu Bapak Nikodemus dikasih tahu juga bahwa bagaimana supaya selamat. Tadi dikatakan harus dilahirkan kembali, harus dilahirkan di dalam Roh Kudus. Yang kedua, harus percaya. Harus percaya. Kenapa harus percaya? Ya, karena Tuhan bilang, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau Kak Loren dan teman-teman semua, adik-adik semua, papa mama semua, kita percaya sama Tuhan Yesus, maka percayalah bahwa kita tidak akan binasa, tapi kita akan beroleh hidup yang kekal. Nah, yang terakhir, Tuhan Yesus juga ngomong ini kepada Bapak Nikodemus. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Tuhan Yesus mau mengajarkan kita lewat cerita dengan Bapak Nikodemus ini supaya kita tetap percaya sama Tuhan. Karena kalau kita percaya sama Tuhan, kita tidak akan dihukum. Percaya dan menikmati tuntunan Tuhan hari demi hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi dan seterusnya. Kita terus berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dia yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Bagaimana Roh Kudus menuntun kita? Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita lewat Roh Kudusnya. Dari mulai kita tidur, bangun tidur di pagi hari, kita selalu dihadapkan kepada pilihan. Kita mau jadi anak yang rajin atau mau jadi anak yang malas. Kita mau jadi anak kesayangan Tuhan atau tidak. Itu adalah pilihan kita. Maka hari demi hari kita harus mengikuti tuntunan Roh Kudus. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Jadi adik-adik, firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar, kita harus lakukan bersama dengan Roh Kudus. Minta pimpinan dan petunjuk Tuhan supaya kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini kalau orang percaya, setiap kita boleh dibangkitkan dari setiap kelemahan-kelemahan kita. Setiap kita boleh dibebaskan dari setiap ikatan-ikatan kita. Hari ini Kak Loren juga percaya kita semua boleh dimerdekakan dari dosa. Karena Tuhan kita
telah menyelamatkan kita. Tuhan yang berbicara kepada Bapak Nikodemus, Tuhan yang sama juga berbicara kepada kita hari ini, bahwa Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang rela datang untuk menyelamatkan kita. Bapak Nikodemus yang tadinya tidak mengerti, akhirnya dia mengerti. Hari ini kalau Ren berdoa supaya kita semua, mungkin ada kita yang belum mengerti banyak firman Tuhan, kalau Ren berdoa supaya kita mendapat hikmat dari Tuhan. Tuhan bicara dan kita boleh mendengar suara Tuhan, dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini, kalau Ren cukup sampai di sini. Kalau Ren berharap adik-adik tetap semangat, tetap setia beribadah walaupun dalam kondisi saat ini. Percaya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Yuk, tentukan kepalamu kalau Ren mau berdoa buat adik-adik semua. Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh mendengar firman-Mu. Hari ini kami belajar Engkau berkata-kata melalui Bapak Nikodemus supaya dilahirkan kembali, supaya beroleh keselamatan yang daripada-Mu. Tuhan, pakailah hidup kami. Kami juga mau Tuhan dilahirkan kembali di dalam Roh Kudus. Tuntun setiap kami Tuhan dari hari demi hari, supaya kami boleh hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Roh Kudus menuntun kami ke dalam kebenaran-Mu, supaya kami menghidupi firman-Mu. Kami boleh mengerti dan kami boleh percaya bahwa Tuhan mengasihi kami. Kami berdoa Tuhan, di hari Paskah ini Kau telah bangkit bagi setiap kami. Kau menebus dosa kami, dan kami berdoa supaya kami boleh menjadi terang-terang di dunia ini yang mewartakan kasih dan kebenaran Tuhan. Pakai hidup kami dari kecil Tuhan, supaya kami menjadi berkat di mana saja kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sekali lagi ya adik-adik, Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sekian ayat hafalan kita minggu ini adik-adik. Selamat Paskah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan pengumuman. Pengumuman minggu ini adalah 1. Ibadah masih tetap online, yaitu 3 kali ibadah. Jam 10, jam 12, dan jam 5 sore. Adik-adik tetap rajin ibadah ya. Yang kedua, pemenang aktivitas tanggal 28 Maret membuat gantungan pintu adalah ketiga, bagi adik-adik yang membutuhkan doa, adik-adik bisa menghubungi kakak koordinator ibadah masing-masing ya, dari ibadah 1 sampai ibadah 6. Yang keempat, siapa yang ibadah Jumat Agung kemarin? Nah adik-adik, ternyata kakak-kakaknya bisa melihat loh ekspresinya. Nah ekspresi yang terbaik dapat hadiah. Siapa ya kira-kira pemenangnya? Yaitu adalah tadang! Oke, sekian pengumuman hari ini adik-adik. Tetap ibadah, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk aktivitas Minggu Paskah,
kita akan membuat prakarya dari bahan bekas dengan tema Jumat Agung dan Paskah. Dan hasilnya jangan lupa dikirim ke Facebook Ero Kids atau nomor ibadah online berikut ini. Kakak tunggu hasilnya ya. Hasil yang terbaik akan diberikan kejutan yang menarik. God bless you. Adik-adik, mari kita satukan hati kita berdoa buat bangsa kita. Mari bersatu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami mengalami kemenangan. Kami nikmati kemenangan yang daripada Tuhan. Kami hidup, kami bangkit Tuhan Yesus dari setiap kelemahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu berdoa buat bangsa kami yang kami cintai ini Tuhan. Berkatilah bangsa kami, jagain terus bangsa kami Tuhan Yesus. Kiranya bangsa kami boleh tetap kuat, bangsa kami boleh Tuhan menang. Tuhan Yesus mengalahkan setiap kelemahan di bangsa kami Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami berdoa juga buat pemimpin-pemimpin negeri kami. Berkati Bapak Jokowi, berkati Tuhan, jagai, beri Tuhan hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu atas Pak Jokowi Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Bapak Menteri-Menteri Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Wiweko, berkati kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan biar terus Tuhan kakak-kakak semuanya Tuhan jagai. Tuhan kami berdoa juga buat teman-teman semuanya sehat, teman-teman semuanya bersemangat belajar, teman-teman semuanya Tuhan jagai. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita siapkan hati kita siap menerima berkat Tuhan. Salam anak-anak Sekolah Minggu dan City Light GBI Lipo Cikarang yang Tuhan kasihi. Opa ucapkan selamat Paskah. Kalau Paskah selalu kita ingat betapa Yesus mengasihi kita semua. Bahwa Tuhan Yesus sayang kita semua. Dia rela menderita untuk kita. Dia rela disalibkan untuk kita. Dia rela mati untuk kita. Dan pada hari ketiga, Yesus bangkit untuk kita. Dan Yesus hidup sampai selama-lamanya. Opa ucapkan selamat Paskah. Maju terus dalam Tuhan dan semakin cinta Yesus. Tuhan memberkati kalian semua berlimpah-limpah. Yuk kita tutup kebaktian kita hari ini. Katakan kepada Dia. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Yesus. Semuanya angkat tangan kepada Tuhan. Terimalah kasih karunia anugerah Bapa Surgawi yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan yang manis yang indah dengan Roh Kudus telah dan selalu menyertai kita hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Dan kita semua hidup kekal bersama Dia bahkan sampai selamanya. Yang telah percaya dan selalu diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan kepada Dia dengan suara keras, amin. Tuhan Yesus memberkati.